Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, senantiasa kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Dan kami selalu ingin Tuhan berkenan menuntun kami dan berkati kami. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang bekerja atas diri kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-19 dengan tema penderitaan melatih iman. Bapak Ibu yang kekasih, satu hal yang sering membuat kita frustasi dan juga bisa membuat kita menderita adalah kelemahan tubuh karena sakit. Kita mungkin merasa kita seorang yang paling menderita ketika kita mengalami sakit yang berat, yang parah. Baik itu diri kita sendiri maupun orang yang kita kasih yang mendampingi dan merawat kita. Dan kita menyadari akan kelemahan kita sebagai manusia yang terbatas, ketidakberdayaan kita menghadapi kondisi kita. Keadaan seperti ini memberikan kita pengertian bahwa pertolongan di dalam menghadapi situasi ini hanya ada satu, di mana Allah sudah mengizinkan kita mengalami satu hal yang kita percaya tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu surat Petrus ini ditulis untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Petrus mengingatkan para pembacanya, jemaat Tuhan, akan Injil tentang Yesus Kristus. Petrus mengingatkan bahwa ialah yang merupakan jaminan harapan bagi kehidupan mereka. Firman Tuhan telah menjadi kekuatan bagi orang percaya pada saat itu melalui waktu-waktu, melalui masa-masa yang sulit. Dalam masa pencobaan mudah sekali kita untuk menyerah atas beratnya masalah yang kita hadapi, atas penderitaan yang kita alami. Penderitaan, kesedihan, atau kehilangan mengeringkan kekuatan kita yang kita butuhkan di masa itu. Sebagian orang mungkin melarikan diri dari kenyataan dengan lari kepada minuman keras, dengan lari kepada obat terlarang, dengan lari kepada hal-hal yang justru semakin memperberat masalah yang ia hadapi. Tetapi apa yang kita berikan ke tubuh, yaitu manusia fisik kita, tidak akan mengenyangkan manusia batinia. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Ia menyebutkan bahwa manusia batinia yang tersembunyi. Ayat yang keempat dari 1 Petrus pasal 3. Kita menerima nasihat yang sama dari perkataan Petrus ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Karena kita anak Tuhan, dan karena Dia mengizinkan pencobaan itu terjadi, maka kita yakin Tuhan akan menolong kita.
Hari-hari ini begitu berat bagi kita. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir, malah semakin meningkat. Dengan kondisi situasi yang kita alami ini, membuat kita serba sulit. Jangankan melakukan aktivitas yang lain, beribadah sekalipun kita sangat terbatas dan dibatasi. Usaha pekerjaan kita mungkin banyak yang hancur. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam masa-masa yang berat ini, di mana kita merasa kita sangat memerlukan mereka. Namun Tuhan izinkan itu terjadi. Sekali lagi, Tuhan akan menolong kita, yakinlah. Kesetiaannya merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Kesetiaannya merupakan jaminan bahwa Ia memampukan kita untuk melewati semuanya ini. Meskipun mungkin ada banyak hal yang mencoba menghalangi kita. Iblis menjauhkan kita dari Kristus. Tetapi tidak akan pernah berhasil bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan bergaul intim dengan Tuhan. Kehadiran Kristus memampukan kita melewati setiap keadaan kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku, bersyukur bagi kita yang memiliki Kristus. Karena hanya Dialah yang dapat dan patut kita andalkan. Firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita saat ini. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderitakan kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Penderitaan yang dikehendak Allah, penderitaan yang diizinkan Allah akan membuahkan kekuatan, keyakinan kita, akan melatih iman kita untuk semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.